Bapak, Ibu, Saudara terkasih, selamat pagi. Tuhan memberikan senantiasa sukacita dan damai sejahtera dalam setiap kita. Pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan topik dengan judul Damai Sejahtera Kristus. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, kita biasa mendengar kalimat Allah sumber damai sejahtera, ya. Itu artinya bahwa damai sejahtera itu datangnya hanya dari Allah. Sehingga siapapun yang merindukan damai sejahtera, dia harus datang kepada Allah. Itu sebagai jalan satu-satunya. Juga arti yang lain adalah karena kita bersama Allah, maka damai sejahtera itu ada. Artinya, sebagai ciri Allah ada di dalam kita adalah adanya damai sejahtera. Nah, apa itu damai sejahtera? Ya, damai sejahtera itu kalau saya definisikan mungkin kata yang atau kalimat yang menjelaskan damai sejahtera itu adalah satu suasana batin yang dipenuhi dengan ketenangan, tidak gelisah, tidak takut, tidak khawatir, kemudian dipenuhi dengan rasa puas. Banyak orang yang sekalipun cukup, sekalipun apa yang diinginkan didapatkan, tapi dia terus merasa kurang. Dia terus menginginkan sesuatu untuk ditambahkan, tidak hanya ditambah, tapi ditimbun, ditumpuk di dalam hidupnya. Terus yang satu lagi, keserasian. Keserasian itu artinya dalam situasi kondisi apapun, tetapi kita tetap bisa hadir dengan nuansa yang tetap. Tidak dipengaruhi oleh lingkungan itu, tapi kita tetap ada di tempat itu. Ya. Nah, di Yohanes 14 ayat 27, ini menurut saya firman yang luar biasa. Firman katakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini perkataan Tuhan ya, tentang ayat sebelumnya itu menceritakan tentang Roh Kudus gitu ya, peran Roh Kudus, fungsi Roh Kudus di dalam hidup kita. Dan akhirnya Tuhan katakan damai sejahtera aku tinggalkan, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Nah, apa sesungguhnya makna dari firman tersebut bila kita gali? Ya. Yang pertama, damai sejahtera merupakan satu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Nah, ini Tuhan mau ngomong itu, bahwa damai sejahtera itu justru merupakan indikator terpenting dalam hidupmu, kamu tinggal di dalam dia atau tidak. Dan dunia pun sesungguhnya sedang mencari-cari damai sejahtera. Banyak orang di luar sana itu sebenarnya sedang mencari damai sejahtera, tetapi alamatnya atau caranya salah. Kita lihat di Filipi 4 ayat 6-7 katanya ya, jangan kamu khawatir dalam hal apapun, tapi nyatakanlah keinginanmu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Katanya 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran. Seolah-olah Tuhan ngeles gitu. Jadi orang khawatir itu tentu jawabannya secara pikiran normal kita adalah kekhawatirannya itu ditutup. Kekhawatiran karena ekonomi, ya ekonominya dipenuhi. Kekhawatiran karena penyakitnya, penyakitnya disembuhkan. Tapi di ayat 8, responnya adalah damai sejahtera. Artinya,
Ketika manusia menghadapi masalahnya, krisisnya, yang harus hadir justru yang membantu dia berjalan untuk memperoleh solusi adalah damai sejahtera itu yang harus hadir. Jadi ini mengungkapkan bahwa Tuhan sendiri ngomong, damai sejahtera itu merupakan satu komponen hidup orang percaya yang harus ada setiap waktu yang menyatakan kehadiran Allah. Nah, perkataan ku tinggalkan bagimu, ku berikan kepadamu. Ini luar biasa. Jadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, sesungguhnya Allah berikan. Itu sesuatu yang melekat, mutlak ada, manakala orang percaya tinggal di dalam. Nah, kalau kita melihat seperti itu, jaminan di dalam Kristus itu sesungguhnya nyata sekali di dalam hidup kita. Kehadirannya benar-benar nyata dalam hidup kita. Dengan damai sejahteranya yang tinggal tetap. Perkataan ku tinggalkan, ku berikan, itu menunjukkan bagaimana kehadiran Allah itu nyata di dalam setiap kehidupan orang percaya dalam damai sejahteranya. Ini dikatakan, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Damai sejahtera Tuhan itu berbeda konsep dengan damai sejahtera dunia ini. Ya, dunia ini mendefinisikan damai sejahtera barangkali mendekati dengan ilustrasi satu tempat yang sunyi, tenang, nyaman suasananya, musiknya merdu, semuanya terjamin. Itu versi dunia. Jadi damai sejahtera itu datang dari luar dirinya. Karena situasi tertentu, maka hadirlah damai sejahtera. Tetapi versinya Tuhan adalah justru damai sejahtera itu ada di dalam hati kita karena kehadiran Tuhan nyata di dalam kehidupan orang-orang percaya. Damai sejahtera itu muncul karena Roh Kudus mengerjakan di dalam diri orang percaya. Sehingga sekalipun kita menghadapi banyak persoalan, banyak masalah, tetapi rasa tenang, ya, rasa yang puas, kita tetap sabar tinggal di tempat yang tidak nyaman karena kita merasakan keserasian di dalam diri kita. Itu sesungguhnya sebagai bukti nyata Allah hadir dalam hidup kita. Biarkan damai sejahtera itu benar-benar tinggal di dalam setiap jemaat Tuhan, karena damai sejahtera itu menunjukkan bahwa kita sedang dalam progres yang benar untuk kita mendapat solusi, untuk mendapat jawaban doa dari Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa.